Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yaitu untuk salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu alam dasar dosen penampu Bapak Ahmad Sulaiman MAG. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu resume materi dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-6. Nah, dalam pertemuan ke-1 yaitu ada konsep dasar ilmu alamiah dasar. Nah, dalam konsep alamiah dasar ini yaitu awal mulanya ilmu alamiah dasar itu yaitu asalnya MKD yaitu mata kuliah kompetisi dasar. Nah, berubah menjadi MBB yaitu mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Kemudian ilmu alamiah dasar adalah ilmu yang mempelajari alam dan gejala-gejalanya dalam konteks keterkaitannya dengan manusia. Menurut keputusan Dirjen Dikto nomor 30 atau Dikti, tujuan fungsi ilmu alamiah dasar bahwa yaitu agar manusia menguasai kemampuan berpikir rasional, kemudian berwawasan luas, sehingga makhluk intelektual berubah sehingga terwujudnya estetika, etika, dan norma dan nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Kemudian yang menjadi objek bahasan ilmu alamiah dasar yaitu yang pertama yaitu perkembangan pola pikir manusia. Yang kedua yaitu ada metode ilmiah yaitu yang berubah menjadi ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut iptek. Yang keempat yaitu ada bumi dan alam semesta. Yang keempat menjadi materi objek bahasan yaitu materi dan energi serta perubahannya dan lain-lain. Kemudian dalam pertemuan kedua ilmu alamiah dasar yaitu menjelaskan tentang objek yang pertama yaitu perkembangan pola pikir manusia. Pola pikir manusia yaitu perkumpulan kepercayaan bagaimana kita berpikir akan kita mempengaruhi perilaku kita atau sikap seseorang yang akan menentukan level keberhasilannya. Kemudian dalam pola pikir ada yang disebut ide, yaitu apa sih ide? Ide itu sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan perkara lainnya. Manusia itu memiliki hasrat ingin tahu, seperti mengamati apa yang terjadi, sehingga muncullah ide-ide baru pada diri manusia. Nah, yang kedua ada juga selain ide yaitu ada naluri atau insting. Nah, dalam naluri yaitu sesuatu pola perilaku kita dalam diri kita tanpa kita pelajari. Jadi spontan, yaitu contohnya rasa takut, terus rasa ingin tahu kita dan rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Kemudian keunggulan manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu manusia yaitu mempunyai akal rasional dan hewan dan Tuhan tidak. Terus dalam resume materi ketiga yaitu dalam materi ketiga ini pertemuan ketiga itu ada kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya. Yaitu lahirnya ilmu alamiah yaitu dilahirkan manusia di muka bumi ini bersentuhan dengan alam sehingga membutuhkan pengalaman atau memberikan rangsangan kepada manusia berupa panca indera. Nah, panca indera ini yaitu berupa komunikasi antara alam dan manusia yang membenarkan pengalaman, yang menjadikan pengalaman. Kemudian pertumbuhan pengalaman terjadi dua dorongan pokok. Apa saja yaitu yang satu praktis dan yang kedua non praktis. Yaitu ilmu alamiah mempelajari semua ilmu alam yang berada di sekitar kita, ya, berada dalam menjadi objek ilmu alamnya. Alam sebagai penyelidikan yaitu ada 4. Yang ke-1 yaitu mengenai aspek psikis, yang kedua aspek biologis, yang ketiga aspek psikologis, dan yang keempat aspek ekonomis. Dan yang berikutnya yaitu materi keempat
Dalam materi keempat ini yaitu menjelaskan metode ilmiah sebagai bangunan sains atau teknologi. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mempelajari pengalaman dengan cara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ya, semua kebenaran yang terkandung di dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Yaitu ada ciri-ciri metode ilmiah. Apa sih ciri-cirinya? Yaitu yang pertama berdasarkan fakta, ya sesuai fakta, dan yang kedua terbatas dari prasangka-prasangka, tidak hoax, dan yang ketiga yaitu menggunakan prinsip analisa, dan yang keempat yaitu memakai hipotesa. Itu ciri-ciri metode ilmiah. Kemudian ada langkah-langkah untuk mencapai hasil yang digantikan dalam operasional metode ilmiah. Yang kesatu yaitu penginderaan, dan yang kedua perumusan masalah, dan yang ketiga membuat teori atau kesimpulan. Kemudian manusia awalnya dari rasa ingin tahu, yaitu menimbulkan sesuatu pengetahuan sebab dari rasa ingin tahu. Jadi awalnya ingin tahu, akhirnya menimbulkan rasa ingin tahu itu. Yaitu yang kedua dorongan praktis, yaitu kita itu melakukan sesuatu itu didorong dengan praktis. Kemudian materi yang kelima yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek. Dalam urgensi mempelajari iptek adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah kepada kebutuhan manusia. Mempelajari iptek saat ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi semua umat manusia. Karena apa? Pengertian iptek yang pertama adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat menambah pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Contohnya apa sih iptek teh? Contohnya yaitu telepon seluler, yang kedua yaitu satelit, yang keempat adanya komputer, adanya televisi, adanya transformasi, adanya transportasi. Dan apa sih manfaat dan dampak dari iptek? Manfaatnya yaitu diantara lain mempermudah komunikasi kita. Jadi komunikasi jarak jauh menjadi dekat. Komunikasi kita akan dipermudah melalui iptek. Kemudian mempermudah perjalanan kita asalnya jauh jadi gampang. Waktu yang lebih efisien dalam memperoleh informasi, itu waktunya lebih singkat. Itu mempermudah sistem pembelajaran dan lainnya. Apa sih selain manfaat? Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu banyaknya muncul hoax, ya. Hoax bermunculan semakin canggihnya internet. Yang kedua yaitu menemukan sikap antisosial. Jadi cenderung iptek ini kesosialan manusia ini berkurang. Kemudian terjadi kesenjangan sosial. Kemudian rusaknya lingkungan alam dikarenakan ilmu teknologi semakin canggih. Kemudian yang terakhir itu materi keenam, itu mempelajari tentang dampak perkembangan sains bagi kehidupan manusia. Nah, ini dampak sains atau iptek yang mempengaruhi kita, yaitu kita harus mempelajari dulu sains apa sih. Sains dan teknologi, ilmu pengetahuan merupakan hasil pemikiran manusia yang logis dan empiris. Sains adalah nama lain dari ilmu pengetahuan. Urgensi mempelajari sains dan pengertian sains yaitu memberikan wawasan dan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar. Apa sih karakteristik sains dan teknologi itu? Itu yang pertama, sains itu mengidentifikasi masalah-masalah yang memiliki kepentingan dan dampak. Kedua, menggunakan sumber daya setempat seperti manusia, benda, dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu keterampilan proses, yaitu kesempatan untuk berperan. Kemudian apa sih pengaruh sains di zaman sekarang? Pengaruh perkembangan sains di zaman sekarang yaitu bertujuan untuk mempermudah kegiatan manusia dan
mengatasi masalah-masalah apa yang terjadi di manusia dan alam sekitarnya. Kemudian apa dampak negatif dan dampak positifnya timbul ilmu sains, yaitu semakin cepatnya informasi ya sesuai yang tadi perkembangan iptek ya, sains juga akan merusak, akan menimbulkan hoax dan akan merusak kesenjangan sosial dan akan ada tindakan kriminal dan ada kehidupan dengan gejala biologis, senjata biologis ya. Jadi ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Kesimpulannya, ilmu alamiah dasar itu berbicara mengenai sains ya. Menurut beberapa tokoh, kalau kita mempelajari sains atau berbicara tentang sains, maka kita secara tidak langsung yaitu memberikan manfaat kepada diri kita, yaitu mengembangkan kepribadian, yaitu keterampilan berpikir logis, sistematis, dan menanamkan sikap alamiah. Nah, alhamdulillah kita sebagai manusia harus bersyukur ya, kita telah mempunyai akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hal itu kita semua harus bersyukur terhadap apa yang dimiliki oleh kita dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.